Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Elviana dari Prodi PG PAUD ingin mempresentasikan mata kuliah dari dasar-dasar pendidikan, yaitu judulnya adalah Dimensi-dimensi hakikat manusia. Ada 4 macam dimensi hakikat manusia yang akan dibahas. Yang pertama, dimensi keindividualan. Leishan mengartikan individu sebagai seorang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Tidak ada individu yang identik di muka bumi. M.G. Legeveld. Kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri manusia. Legeveld menyatakan bahwa setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat. Meski di sisi lain, pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain atau pendidik yang dapat dijadikan tempat tergantung untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. Fungsi utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan kediriannya sendiri. Pola pendidik yang bersifat demokratis dipandang cocok untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan potensi individualitas sebagai individu. Selanjutnya, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Dalam kurung M.G. Legeveld, artinya setiap orang saling berkomunikasi yang pada hakikatnya dalam terkandung unsur saling memberi dan menerima sebagai kunci kesuksesan dalam pergaulan. Sebabnya, orang yang hanya dapat mengembangkan individualitas dalam bergaul sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemaran, sikapnya, cita-citanya dalam interaksi dengan sesamanya. Selanjutnya, yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su plus sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etika persoalan kepantasan dan kesopanan, dan etika persoalan kebaikan. Penilaian masyarakat terhadap kualitas kesusilaan seseorang tertuju kepada apa yang dibuatnya dan tidak semata-mata pada apa yang diniatnya, sehingga niat buruk jika diketahui sering masih dimaafkan. Implikasi pedagogisnya ialah bahwa pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran dan kesediaan melakukan kewajiban di samping hak pada seorang peserta didik. Selanjutnya, keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius sejak dahulu kala. Sebab manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat inderanya, diyakini akan ada kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta ini. Dapat dikatakan, agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui pendidikan agama. P.H. Constant berpendapat bahwa pendidikan agama semestinya menjadi tugas orang tua dan lingkungan keluarga, karena pendidikan agama adalah persoalan kata hati dan afektif. Selanjutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia. Apa itu pengembangan dimensi hakikat manusia? Seperti telah berulang kali dikatakan, sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni. Misalnya, memerlukan pendidik untuk diproses menjadi seniman terkenal. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak berbeda dengan hewan, sehingga harus melalui pendidikan status hewani itu dapat diubah ke arah status manusiawi. Namun tidak ditampilkan bisa terjadi ketika utuhan atau bahkan kesalahan.
Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu manusia biasa, tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu 1. Pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dibentuk oleh dua faktor, yaitu bagaimana kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri dan yang kedua bagaimana kualitas pendidikan. Dari segi wujudnya, dimensi keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif dan afektif, serta psikomotor. Dari arah pengembangan keutuhan, pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi apabila ada unsur DHM yang telah terabaikan untuk ditangani atau terlalu ditekankan pada salah satu unsur pengembangannya. Selanjutnya, itu dia. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.